Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia, dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kajian sore atau petang hari ini kita akan membahas tema karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Namun tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Harus kita mengetahui apa saja karakteristik, ciri khas, ya, sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah, agar langkah kita tidak menyimpang, ya, agar kita tidak berbelok arah, ya. Karena berapa banyak yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, namun pengakuan hanya tinggal pengakuan, ya, tidak ada bukti di lapangan, baik secara akidahnya, manhajnya, demikian pula dari segi ciri khas ataupun karakteristiknya, ya. Maka kita tidak ingin hanya sekedar pengakuan. Rasul mengatakan alal muddai al bayyinah, bagi yang mengaku harus menunjukkan bukti. Ya, kita mengaku Ahlussunnah, tunjukkan apa buktinya. Ya, di antaranya dengan mempelajari apa saja karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tema ini kita akan sekedar meringkas, menukil, menerjemahkan dari sebuah buku yang berjudul An-Nubad ala Syarih Sunnah lil Barbahari. Petikan dari syarah sunnah karangan Imam Barbahari yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan, salah seorang masyayikh salafiyin di Saudi Arabia. Kita tahu mungkin Syarh Sunnah karangan Imam Barbahari, kitab tentang apa? Fikih atau tentang apa kitab ini? Ya? Tentang al-aqidah, ya. Panjang sebetulnya kitab itu kalau syarahnya, ya. Cuma di sini hanya syarah dari sebagian ucapan beliau. Cuma lumayan panjang, ya, ada sekitar 110 halaman. Ini bukan Syarh Sunnah secara tuntas, bukan. Ya, ini hanya syarah sebagian ucapan Imam Al-Barbahari, ya. Di halaman 45 itu ada judul Khasais Ahlussunnah wal Jamaah wa mumayyizatuhum. Karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah dan keistimewaan mereka. Itu judul dari pembahasan kita. Yang pertama kata beliau, di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah sabatuhum alal haqqi wa adamu taqallubihim, ya. Konsistennya mereka di atas kebenaran dan mereka tidak pelin-pelan, ya. Yang pertama karakteristik mereka tegar di atas kebenaran. Dan ini yang Rasul telah sabdakan dalam hadis yang dikenal dengan At-Taifan Mansurah. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Kata Rasul, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mereka ini tegak di atas kebenaran, kokoh di atas kebenaran, konsisten di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka atau yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Kata Rasul, inilah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka nampak di atas kebenaran. Dan itu pasti ada di setiap zaman, setiap waktu, ya. Bahwasanya akan ada Taifah Mansurah.
Taifah Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menolong agama Allah, karena mereka menolong tauhidullah. Ya. Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, menolong tauhidullah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Dan Taifah Mansurah nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu punya banyak penamaan. Nama lainnya Ahlus Sunnah. Selain tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Taifah Mansurah. Ini diambil dari sabda Rasul, la tazalu ta'ifatun ummati, dalam riwayat mansurin. Senantiasa akan ada di tengah umatku kelompok yang mansurin, ditolong. Taifah Mansurah. Ada pula nama lainnya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa demikian? Sebagaimana kata Rasul, 72 kelompok yang sesat diancam masuk neraka, yang satu yang apa? Selamat. Ini namanya firqah an-najiyah. Nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ghuraba. Rasul mengatakan badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya, maka beruntunglah orang-orang yang apa? Terasing, ghuraba. Siapa ghuraba itu? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yang memperbaiki akidah umat, memperbaiki ibadah umat dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari manhaj yang menyesatkan kepada manhaj yang benar, ma'ana ali washabi, namanya ghuraba. Nama lainnya lagi adalah ahlul hadis atau ashabul hadis. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, ketika beliau mentafsirkan at-Taifah al-Mansurah, kata beliau, illam takunit ta'ifatul mansur ashabul hadis fala adri manhum. Kalau Taifah Mansurah bukan ashabul hadis, aku tidak lagi tahu siapa mereka itu. Ashabul hadis yaitu yang mereka mempelajari sunnahnya Rasul, hadisnya Rasul, akidahnya Rasul, dan mengamalkannya, berpegang teguh dengannya. Nama lain Ahlus Sunnah adalah Ahlul Asar, sama dengan Ahlul Hadis tadi. Kemudian nama lainnya adalah As-Salafiyun atau dakwah salafiyah, karena mereka apa? Nisbat kepada para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Itu nama-nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karakteristik mereka yang pertama tadi, kokoh di atas kebenaran. Kata Rasul, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka atau yang mencaci, membuli mereka, yang menyelisih mereka. Meskipun mungkin seluruh dunia mencaci maki mereka, membuli mereka, menyudutkan mereka, mereka tetap tegar di atas kebenaran, bitaufik, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Bahwasanya kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan noleh kanan kiri. Qulil haqqa walau murran, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Memang ada resiko, jangankan kita yang penuh dengan kekurangan. Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah tauhid, apakah lancar jaya, mulus-mulus saja? Apakah ada ujian dan cobaan? Ada. Bahkan ketika Rasul mendakwai paman beliau Abu Lahab, mengumpulkan mereka bangsa Quraisy, Rasul dicaci maki. Tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab, celaka engkau Nabi Muhammad, wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah gara-gara dakwah ini engkau mengumpulkan kami? Namun Allah menolong, membantu Rasul, membela Rasul, menurunkan ayat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, yang celaka Abu Lahab, bukan Nabi Muhammad. Cuma apa intinya di sini? Nabi Muhammad saja yang dulunya digelari Al-Amin, akhlaknya yang paling mulia. Ketika dakwah tauhid, apa yang dialami Rasul? Gangguan, cobaan, ujian, dicaci maki, dikatakan syairun majnun, penyair yang gila, Antum masih belum seberapa kan? Masih dikatakan mungkin kambing kan?
Ya, karena jenggot. Padahal kalau Idul Adha mereka nyari apa? Nyari kambing, ya kan? Artinya masih belum seberapa Rasul digelari apa? Ya. Syairun majnun. Tidak cukup hanya itu saja, Rasul dilempari kotoran ternak, ya, dilempari bebatuan sampai berlumuran darah. Bahkan Rasul apa? Mau dibunuh, dibuat konspirasi, dibuat makar, ya, kumpul mereka rapat membubarkan dakwah tauhid, ya. Ini adalah apa? Resiko orang menyampaikan kebenaran, apalagi dakwah tauhid. Pasti ada resiko, ya. Makanya kata para ulama, kenapa kok banyak dai yang nggak mau dakwah tauhid? Resikonya berat, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, dai-dai kita ada yang sudah apa? Mulai mundur dari dakwah tauhid. Kenapa? Menurutnya itu akan memecah belah barisan kaum muslimin, itu akan apa? Ya, melarikan mereka dari dakwah dan sebagainya, dari celotehan-celotehan yang sangat jauh menyimpang dari manhaj dakwah salafiyah. Ini karena apa? Nggak mau kokoh di atas dakwah yang hak, ya, takut dengan celaan manusia. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sejak awal niatnya harus ditata. Niatnya berpegang teguh dengan tauhid, mencari ridha Allah meskipun dimurkai oleh manusia. Rasul mengatakan, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridho kepadanya dan Allah buat yang lain akan ridho. Gak ada semua kontra dengan kita, gak ada, ya. Dan sebaliknya gak ada pula yang pro dengan kita, ya. Ini harus antum apa? Camkan. Kalau antum mencari ridho manusia, gak akan selesai, ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ridwan nas ghayatul la tudrak. Mencari ridho manusia itu impian yang nggak mungkin tergapai. Pasti ada apa? Pro dan kontra. Sebaik-baik manusia pun seperti Rasul ada pro dan apa? Kontra. Ngapain kita cari ridho apa? Manusia yang nggak mungkin bisa kita gapai semuanya, ya. Apalagi dengan Islam mencari muka di hadapan manusia. Kita sudah punya muka, ngapain nyari muka lagi? Intinya ingat sabda Rasul, barang siapa mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan buat yang lain ridho kepadanya, ya. Kalau ada yang kontra dengan antum meskipun orang yang terdekat dengan antum, ya, ingat bahwasanya jangan terlalu sedih. Karena apa? Pasti ada yang membela antum. Allah akan turunkan mereka-mereka yang apa? Membela antum, ya. Artinya apa? Yang penting cari ridho Allah. Yang penting kita tahu kita alal haqi, alal kitab wa sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Kita tahu ini adalah akidah saya, ini manhaj yang benar, pegang erat, ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, qulil haqqa sumamshi. Katakan yang hak, jalan sudah, ya. Jangan noleh kanan, noleh kiri, kecuali kalau lewat rel kereta api, ya. Baru, ya. Namun intinya apa? Qulil haqqa wala murad. Harus apa? Konsisten. Meskipun apa istilahnya? Badai menerpa, meskipun bumi bergoncang, tetap pegang erat, ya. Al-haq, al-qidah, as-sahihah, mana salafus saleh, pegang erat, ya. Memang sekali lagi resikonya berat. Semakin, pohon tinggi menjulang, semakin apa? Keras anginnya. Itu pasti, ya. Ujian bagi kita. Kalau nggak mau ujian, ya, jangan hidup di dunia, ya. Karena apa? Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayakul amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira dibiarkan kami beriman, mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qabli. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Dengan ujian kita tahu, ya, siapa yang benar, kokoh akidahnya, manhajnya, siapa yang apa? Melempem atau yang setengah-setengah, atau yang memang dul wajahin, punya dua wajah, ya. Atau seperti orang-orang munafikin. Itu dengan ujian akan apa? Akan kita ketahui, ya. Seperti anak sekolah dengan ujian
akan ketahuan siapa yang cerdas, siapa yang tidak, malas yang rajin. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, demikian pula kita mengaku ahli sunnah, dai ahli sunnah, akan ada ujian. Ya, di antara ujiannya ketika dakwah mendapatkan tantangan. Apakah kita mundur ke belakang? Dulunya kenceng dakwah tauhid, dakwah akidah. Namun ketika ada sedikit gesekan, sedikit ada dibully, disudutkan, mundur. Malaslah dakwah tauhid, resikonya berat. Ya, nanti jamaah bubar, nanti saya nggak punya pengikut, follower saya nanti sedikit. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi ujian dakwah. Antum mau nyari masa seperti kelompok partai atau antum cari ridha Allah dalam berdakwah. Kalau cari ridha Allah, meskipun sedikit orang yang ikut, terus jalan, yang penting dakwah al-haq. Ya, dulu ada nabi, kata Rasul, nggak punya pengikut sama sekali. Ya, bukan nabi itu gagal, tidak, cuma memang hidayah di tangan Allah. Antum diwajibkan untuk menyampaikan al-haq, dengan cara yang hak. Bukan untuk mencari masa. Antum bukan jurkam, antum dai yang menyuruh ke jalan Allah, ad'u ilallah, menyuruh ke jalan Allah. Diterima atau tidak, yang penting sampaikan yang hak dengan cara yang hak, sudah. Wa ma alaina illa al-bala. Tidaklah tugas kita kecuali menyampaikan. Ketika tidak ada pengikut, jangan banting setir, jangan langsung dakwah tauhid nggak laku, dakwah akidah sudah nggak laku, sudah banting setir pakai masalah fikih. Baca kitab tauhid nggak laku, baca kitab usul sunnah Imam Ahmad nggak laku, baca kitab yang lain. Sekali lagi, ini adalah orang-orang yang nggak konsisten di atas dakwah al-haq. Dan naudzubillah min dzalik, alangkah banyaknya orang-orang yang seperti itu sekarang ini. Nanti akan kita bahas lagi di kajian nanti malam. Intinya banyak yang sudah mengalami krisis akidah wal manhaj. Dulunya membela dai yang membela dakwah tauhid, sekarang sudah berubah. Karena mendapatkan kedudukan. Ketika dia dulunya membela dai yang membela tauhid, sekarang mulai menyudutkan. Karena mendapatkan kedudukan, mendapatkan fulus dan sebagainya. Kalau saya mendukung dai yang kata mereka keras, radikal, saya nggak punya kedudukan, saya nggak mendapatkan pengikut, saya nggak punya pekerjaan. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang nggak konsisten di atas kebenaran. Taifah Mansurah cirinya tadi Dhahirin al-haq, tidak mencelakakan mereka, orang yang menyudutkan mereka, orang yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kata beliau, sabatuhum alal haqqi, konsistennya mereka di atas kebenaran, wa adamu taqallubihim, tidak pelin-pelan, seperti partai politik ataupun politikus, kata orang Jawa, pagi jele, sore tempe, ngomongnya istilahnya mincela-mincele, nggak bisa dipegang ekornya. Ini kalau politikus seperti itu. Besok dari partai A ke partai B, tergantung arah angin, kemana kemaslahatan itu berada. Ini adalah rahasia umum. Namun ada dai-dai yang sekarang seperti itu, ikut kemana arus, nggak megang akidah ataupun kaidah ahlussunnah wal jamaah, konsisten di atas kebenaran. Kata beliau, wa adamu taqallubin, tidak pelin-pelan. Kama hiya adatu ahli ahwa, yang mana pelin-pelan itu seperti keadaannya ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Al bid'ah seperti itu. Besok memuji, lusa mencaci maki, tanpa kaidah yang benar. Dahulu menjadi kawan, sekarang menjadi lawan, pelin-pelan, tanpa kaidah yang benar. Kalau ahlussunnah wala wal bara, di atas akidah saya, yang di atas akidah saya itu kita berwala kepadanya, yang menyimpang kita berbarok. Bukan karena masalah satu alma mater dibela, padahal alma maternya alma mater bid'ah, namun nggak punya kaidah yang jelas. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wabil jumlah fasabatu wal istiqraru fi ahli hadisi wa sunnah adha'af ma huwa inda al kalam wal falsafah.
secara global konsisten dan istiqomah yang ada pada ahli hadis ahli sunnah itu sangat amat berlipat ganda dibandingkan dengan yang ada pada diri ahlul kalam atau kelompok filsafat atau ahli al-bidah Jadi ciri khas dakwah ahli sunnah wal jamaah atau dakwah salafiyah konsisten di atas kebenaran, tidak pelin-pelan. Meskipun banyak orang yang mencaci maki yang membuli Wadzalika bisababi sihhati tauhidi wa tibaihim. Kenapa kok mereka itu bisa kokoh konsisten meskipun badai menerpa, meskipun bumi bergoncang, meskipun banyak orang yang tidak suka? Karena pondasinya kuat, akidahnya kuat Belajarnya kitab-kitab akidah bukan belajar hanya kitab-kitab fikih dengan dalil, kan juga ada akidahnya nggak kuat apalagi belajarnya misalnya semuanya ada khilaf maka akidah disamakan nggak apa-apa ijtihad meskipun meramal dikatakan ijtihad, naudzubillah min dalik ini nggak kokoh akidahnya maka sekali lagi dakwah salafiyah nanti akan disampaikan juga kenapa kok kokoh ini, karena belajarnya akidah, kitab-kitab akidah salafus saleh, jadi kuat pondasinya kalau langsung belajar kitab fikih seperti yang kita lihat orang-orang banyak yang melempem akidah dan manhajnya. Ini bukan kita meremehkan masalah fikih, naudzubillah min dalik. Cuma memang inilah dakwah salafiyah lebih mengutamakan dakwah akidah dibandingkan dakwah yang selainnya. Makanya ada ulama menamakannya dengan al-fiqhul akbar jika dibanding dengan fikih al-asghar, sebagaimana kata al-Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Wa yaqulu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan lagi, wal maksud annama inda awamil mu'minin wa ulamaihim ahli sunnah wal jamaah minal ma'rifah wal yakin wa tuma'nina wal jazm al haqqi wal qawli sabit wal qata' bima hum alaih amrun la yunaza fi illa man sulibal aql wad din. Maksud daripada ucapan beliau tadi bahwasanya apa yang dimiliki oleh ahli sunnah dari yang awam sampai yang ulama dari keyakinan, dari ilmu, dari ketenangan batin memegang kebenaran itu tidak diragukan lagi. Mereka betul-betul yakin ini akidah yang hak. Misalnya akidah tentang dakwah tauhid itu adalah prioritas utama, itu sudah dipegang erat, tidak istilahnya diobok-obok tidak di caci maki, tidak di debat lagi seperti yang sudah kita nanti soal sampaikan. Ada dai kita yang mengatakan kalau kita mendakwai kaum muslimin sekarang dakwah tauhid ini seolah-olah menyamakan dengan orang-orang Yahudi. Ini artinya memperoleh dakwah tauhid. Ini namanya adalah mengobok-obok mendebat dakwah tauhid. Sekali lagi ini orang yang pelin-pelan Namun di kesempatan yang lain nanti akan kita contohkan di sebuah makalah dia mengatakan apakah kita harus menunda pengajaran sholat, puasa, zakat hanya karena dakwah tauhid? Ini membuat keraguan. Namun di makalah yang lain dia mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam itu sebelum mentakwilkan mimpi beliau mendakwai tauhid dulu. Paham ya? Ini adalah ucapan yang pelin-pelan. Yang satu meragukan dakwah tauhid sebagai prioritas utama, yang lainnya memprioritaskan dakwah tauhid. Alias akalnya sudah hilang. Pelin-pelan ngomongnya, mencela-mencela ngomongnya. Beda dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap kapan dan dimanapun dakwah tauhid prioritas utama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak dipersoalkan, tidak obok-obok tadi itu. Ini ciri khas dakwah as-salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh yang lain masalah sifat Allah. Ahlussunnah mengatakan bahwasanya Allah fis sama, Allah di atas langit.
Allah di atas arasy, ya, tetap dipegang erat, ya, sampai mati tepat seperti itu, ya. Karena apa? Ini adalah akidah saya. Contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ada fitnah khalqil Quran, ya, Khalifah Al-Ma'mun pada waktu itu mengatakan Al-Quran makhluk dan menjadikan sebagai undang-undang dasarnya, ya. Yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk di penjara, disiksa, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Namun Imam Ahmad bersikeras konsisten mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, ya. Meskipun apa? Di penjara, disiksa. Karena apa? Inilah akidah, ya, yang harus dipegang erat. Ini landasan, ya. Harus apa? Betul-betul dipegang erat. Tidak apa pelin-pelan, ya. Sampai beliau pun sekali lagi rela di penjara, disiksa untuk mempertahankan apa? Al-Quran kalamullah. Itulah salah satu sekali lagi ciri khas karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan mundur ke belakang. Ada ucapan yang indah dari ulama as-salaf yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Beliau mengatakan ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran dan tidaklah mencelakakan diri kalian sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Wa iyyaka wa turqad dhalal, jauhi jalan-jalan kesesatan, ya, wala taghtarra bi kasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Rasul tadi menyampaikan umat terpecah menjadi berapa golongan? 73. Itu yang selamat atau yang binasa? 72 itu yang celaka atau yang selamat? Yang celaka. Berarti yang mayoritas apa? Celaka. Ya, maka kata beliau jangan tertipu dengan banyaknya yang celaka. Ya, kebenaran diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, bukan dengan mayoritas. Ya. Maka sekali lagi kalau kita pun minoritas, dikucilkan, ya, disudutkan, ya, mungkin dilengsarkan dari kedudukan kita, ya, maka wajib tetap apa? Konsisten menyampaikan, berpegang dengan apa? Kebenaran. Insyaallah wal akibatul lil muttaqin, ya, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dulu Rasul demikian, dikucilkan, diperangi. Namun akhirnya apa? Allah menolong beliau. Allah pun memberikan kepada beliau Fathu Mekah. Ya, wal akibatul lil muttaqin. Nah, kemudian yang kedua di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, ittifaquhum ala umuril aqidah. Ya. Kesepakatan mereka di atas satu akidah. Ya, akidahnya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adamu ikhtilafihim ma ikhtilafi zaman wal makan. Ya, meskipun mereka berada di zaman dan tempat yang berbeda, mereka tetap satu akidah. Ya, makanya kalau antum pelajari akidah ulama salaf, ya. Contoh misalnya kitabnya Imam Ahmad Ushulus Sunnah, ya, yang hidup, ya, awal di abad-abad ke-3 Hijriah. Antum pelajari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad 8 Hijriah, atau kitabnya Imam Barbahari Syarh Sunnah yang hidup pada awal kurang lebih 4 atau 5 Hijriah. Demikian seterusnya. Insya Allah tidak akan antum dapati pertentangan, kontradiksi di antara mereka. Satu akidah, satu sumber, yaitu akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam masalah fikih mereka berbeda, ya. Namun dalam masalah akidah satu kesatuan. Alhamdulillah kita di Surabaya, sejak tahun 2004 sampai detik ini, ya, tetap kita mengajar kitab-kitab akidah para ulama salaf. Mungkin ada sekitar 20 kitab, ya, atau akidah ulama salaf. Alhamdulillah, semuanya kita sampaikan, dan tidak ada pertentangan di dalam apa akidah-akidah tersebut, padahal hidup mereka di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, satu kesatuan. Karena apa? Sumbernya satu, akidah Rasul, akidah para sahabat apa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah 4 imam Ahlussunnah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, satu kesatuan, ya. Kalau ada perbedaan hanya
kalau bisa dikatakan persatuannya persamaannya 99,9999%. Perselisihannya cuma 0, intinya apa? Kesatuan, ya. Di sini dikatakan oleh beliau, yasifu qawamus sunnah al-Asbahani hadal amra. Imam al-Asbahani pernah berkata tentang ciri khas karakteristik al-sunnah ini. Beliau mengatakan, wa mimma yadullu ala anna alal hadis hum ahlul haqqi annaka law talata jami'a kutubihim al-musannafa min awwalim ila akhirihim qadimi wa hadisihim ma ikhtilafihim buldanahum wa zamanahum wa taba'u ma bainahum fid diyar wa sukuni kullil wahid minhum qatran min al-aqtar wa jatau fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahidah wa namtin wahidin. Kata beliau, di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka adalah ahlul haqqi, pemegang kebenaran, yaitu buktinya kata beliau, seandainya engkau buka semua kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, dari mulai tadi zamannya para ulama-ulama yang mengarang awal pertama kali kitab akidah, sampai detik ini misalnya, yang mereka hidupnya berbeda, zamannya berbeda, tempatnya, yang satu di Syam, satu di Madinah, satu mungkin di tempat yang lain. Kata beliau, wajadtum fi bayanil i'tiqad, engkau akan mendapati mereka dalam masalah akidah satu metode, satu kesatuan, yujruna ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Mereka satu jalan, satu metode, satu manhaj, tidak berbelok kanan ataupun ke kiri, Qalu fi dzalik wahidun, ucapan mereka satu, Ini sekali lagi yang menunjukkan mereka di atas kebenaran. Contoh tadi masalah dakwah tauhid, prioritas dakwah utama. Itu satu kesatuan, Ulama semua mengatakan demikian. Maka yang menyimpang dari itulah yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah tadi tauhid asma wa sifat. Contoh masalah di mana Allah sepakat dari dulu sampai detik ini. Allah di atas langit, Mulai zaman para sahabat sampai detik ini, sampai hari kiamat. Satu ucapan mereka tentang Allah di mana fis sama, Imam yang empat tadi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua sepakat mengatakan Allah fis sama, Imam Syafi'i mengatakan al-qaulu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitul ladina akhadtu minhum misla Malik wa Sufyan, di antaranya al-iqrar bi anallaha fis sama'i ala arsyihi. Kata Imam Syafi'i, akidah yang aku pegang erat dan yang dipegang erat oleh guru-guruku seperti Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan yang semisal dengan mereka, di antaranya kata beliau bahwasanya Allah fis sama, di atas al-arsy, sepakat, Imam Al-Auza'i mengatakan kunna wattabi'una mutawafiruna naqul anallah fis sama. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama, Ahlussunnah dalam prinsip akidah mengatakan wajib meninggalkan majelisnya ahlul bidah. Ini sudah kesepakatan, nggak boleh duduk di majelisnya ahlul bidah, majelis ilmunya ahlul bidah. Itu ijma mereka, kesepakatan mereka dari yang pertama sampai yang terakhir. Contoh zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan la tujalisu alal bidah fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan duduk di majelis ilmunya alil bidah, karena duduk bersama mereka menimbulkan penyakit hati, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika mensyarah kitab Hilyatu Thalabil Ilmi karangan Syekh Bakar Abu Zaid, itu tentang metode belajar ilmu agama, adab belajar ilmu agama. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, kun salafian alal jadah, jadilah kalian salafi sejati, wahdar mubtadi'ah, di antaranya dengan meninggalkan alil bid'ah, tidak duduk di majelisnya alil bid'ah. Kata Syekh Utsaimin, yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid, wajib meninggalkan mereka meskipun mereka hanya mengajar bahasa Arab misalnya. Tinggalkan, karena apa? Pasti ada racun yang akan dibawa oleh mereka.
Ini adalah apa? Ya, kesepakatan mereka. Nggak ada yang mengatakan nggak apa-apa, ambil baiknya saja, nggak ada. Ya, ini kesepakatan mereka. Ini menunjukkan mereka alal haqqi. Ya, cuma sekarang ini muncul dai-dai kita yang melempem, ya, mengatakan boleh duduk bersama mereka. Kenapa? Antum saja kalau naik bis kan duduknya apa? Campur aduk. Ini orang yang apa? Nggak waras. Ya, ini masalah urusan agama kok dibawa urusan apa? Bis, ya. Ini fasilitas umum. Antum nggak punya pilihan, ya. Naik pesawat kan juga campur aduk. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi orang-orang yang apa? Sudah menyimpang dari manhaj salaf, dari ijma ulama salaf yang mereka sepakat ya untuk apa? Melarang Ahlus Sunnah kaum muslimin duduk di belakang atau di majelisnya ahli al-bidah. Ini seperti orang al-bid'ah ketika dilarang dari kebid'ahan mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Ya, berarti memakai AC, ya, HP, mikrofon ini bid'ah. Nah, ini orang yang apa? Nggak waras. Yang kita bahas bid'ah dalam urusan apa? Agama. Ya, kok dikiaskan dengan masalah apa? Urusan dunia. Oh, naik haji, naik pesawat itu bid'ah. Ini orang yang nggak waras. Ya, sama dengan tadi. Ya, nggak apa-apa duduk di belakang atau di majelis ahli bid'ah, sebagaimana antum duduk di bis kan juga kadang campur aduk dengan ahli bid'ah. Ini hujah yang apa? Saqitah, hujah yang dhaifah, yang lemah, ya, yang nggak bisa apa? Ya, diterima sama sekali. Intinya karakteristik Ahlussunnah yang kedua, mereka sepakat di atas apa? Satu, al-aqidah, ya. Akidah itu mencakup yang pertama rukun iman yang 6, ya. Kemudian akidah berkaitan dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian juga akidah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Insyaallah besok pagi kita akan sampaikan. Ya, itu ijma mereka. Ya, kata Imam An-Nawawi, ajma'a Ahlus Sunnah ala annal al-amir la yanazilu bil fiski. Ahlus Sunnah sepakat pemimpin yang fasik tidak boleh dilengsarkan. Ijma, kesepakatan dari zaman sampai detik ini, ya. Sekali lagi, ini Ahlus Sunnah dalam masalah akidah satu kesatuan, ya. Dan ini bisa kita ketahui lewat apa? Belajar. Dari mana? Ya, kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jangan ngelantur, ya. Kan bisa juga diketahui lewat kitab fikih dan sebagainya. Ya, kita katakan, ngapain ulama ngarang kitab apa? Akidah secara khusus. Ngapain ulama mewasiatkan kita membaca kitab-kitab apa? Al-Aqidah. Kalau di dalam fikih juga ada apa? Akidahnya. Betul ada, cuma jangan apa? Kalimatu haqqin urida biha apa? Al-batil. Ya, orang sudah malas belajar kitab akidah, kok malah dikatakan apa? Nggak mesti belajar akidah lewat kitab-kitab akidah. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi sudah ada penggembosan terhadap ya dakwah al-aqidah. Apalagi memang orang-orang yang menggembosi itu pernah belajar filsafat. Jadi apa? Terkena racun-racunnya apa? Filsafat, pintar bersilat apa? Lidah. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita pindah kepada poin yang ketiga, karakteristik Ahlussunnah di antaranya i'tiqaduhum anna tariqatas salaf as-salih hiyal aslam wal a'lam wal ahkam. Ahlussunnah yakin manhaj salaf itu yang paling selamat, yang paling ya pintar, ya, dan yang paling bijak. Saya ulang lagi, karakteristik mereka yang ketiga, kata Syekh Al-Ubailan, bahwasanya mereka yakin manhaj salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'in, itu yang lebih selamat, yang paling selamat, yang paling pintar, yang paling tahu, dan yang paling apa? Bijak. Kenapa dikatakan, disampaikan demikian? Karena ahli bid'ah ada yang mengatakan, ya betul, ya, jalan salaf itu yang paling selamat. Cuma kami yang terakhir ini, ya, terutama kelompok ahlul kalam mengatakan kami yang lebih bijak, ya, kami yang lebih paham.
Contoh misalnya kata mereka salafus soleh memang betul, mereka nggak pernah mentakwilkan, ya, nggak pernah mengatakan wajah Allah itu ditakwilkan menjadi apa, ya, kekuasaan, ya. Kalau para sahabat ya membiarkan. Cuma kami kata ahlul bid'ah, ahlul kalam, kami lebih paham maksud dari wajah Allah adalah kekuasaan, ya. Maksud tangan Allah adalah kekuasaan, ya. Yang turun bukan zat Allah namun rahmat Allah seperti malam terakhir. Kata mereka kami yang lebih tahu takwilnya, ya. Kemudian kata mereka kami yang lebih bijak, ya. Kenapa? Kalau kita tetapkan Allah itu punya wajah nanti sama dengan apa? Makhluk, ya. Jadi intinya apa? Mereka menuduh salafus saleh itu enggak bijak, ya. Ini sekali lagi suatu kedustaan, suatu kebatilan. Kata para ulama, bagaimana dikatakan ulama salaf itu lebih selamat namun enggak lebih paham, ya. Bagaimana orang itu bisa selamat kalau enggak dia apa? Enggak paham. Ya, ini sekarang tuduhan dusta kepada para salafus saleh. Kita yakini para salafus saleh, para sahabat, mereka yang paling paham tentang agama. Kenapa? Mereka yang langsung belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, manusia terbaik adalah apa? Generasiku para sahabat. Allah memuji mereka. Bahkan kita diperintah untuk mengikuti mereka. Kok katanya para sahabat itu tidak lebih paham dari orang-orang yang sekarang ini? Naudzubillah min dzalik. Ya. Atau dikatakan mereka kurang bijak, ya. Kadang ada orang-orang yang memutarbalikan fakta, ya. Ini dakwah yang kurang bijak. Karena apa? Dakwanya terlalu keras, ya. Kalau nggak mau keras, dimatikan aja mikrofonnya ini, ya kan? Para salafus saleh terhadap bid'ah mereka keras, ya. Orang sekarang mengatakan, oh kurang bijak. Naudzubillah min dzalik, ya. Seperti dakwah tauhid tadi, ada dai-dai yang mengatakan kurang bijak kalau mendakwai apa? Tauhid terlebih dahulu. Nanti sama dengan mendakwai orang Yahudi. Masa orang Muslim samakan dengan Yahudi? Ini sok apa? Sok bijak, ya. Bijaksana namun nggak bijak sini, ya. Terkadang punya standar ganda, terkadang punya apa? Dua muka, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini harus kita waspadai. Harus kita yakin metode salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu lebih aslam, lebih akam, bijaksana dan lebih a'lam. Makanya kita wajib mengikuti jejak mereka. Meskipun tadi banyak caci maki dan sebagainya, tetap kita harus apa? Pegang erat, ya. Kemudian poin yang berikutnya, annahum a'lamun nas bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwali wa af'alihi. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih paham tentang sunnah Rasul, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, apalagi akidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dinamakan Ahlussunnah. Kenapa dinamakan Ahlussunnah? Karena yang mereka pelajari sunnahnya Rasul, bukan sunnah nenek moyang, bukan, ya. Bukan sunnah metodenya al-bid'ah, bukan, atau al-kalam, bukan. Namun mereka belajarnya apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar akidahnya Rasul, para sahabat. Belajar sholatnya Rasul SAW. Bagaimana akhlaknya Rasul SAW, dakwanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka lebih paham dibandingkan ahli al-bid'ah. Ini nggak akan mungkin terwujud kecuali dengan apa? Belajar dan terus apa? Belajar, ya. Belajar akidah Rasul tadi. Sallu kamaratul musolli, salatnya Rasul, ya, sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya, ya. Kemudian poin yang berikutnya, yang kelima, hirsuhum ala nasil aqidatis sahihah. Ini yang kita katakan tadi, ada krisis akidah wal manhaj di tengah-tengah Ahlussunnah. Karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka sangat berantusias, semangat memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah as-sahihah, ya. Hirsuhum ala nasil aqidati as-sahihah. Antusias menyebarkan akidah sahihah wa dinil qawim alladzi ba'atsallahu bi rasulih sallallahu wa ta'limin nas wa irsyadim wa nasiha lahum ma'arad 'alal mukhalifin wal mubtadi'in, ya. Menyebarkan akidah sahihah sekaligus membantah
yang menyimpang, yang menyelisihi al-aqidah as-shahihah, ya. Makanya jangan alergi dengan apa? Kata-kata tahdiran, bantah membantah, karena itu termasuk karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ada sebagian yang mengatakan sedikit-sedikit membantah. Ya, Syekhul Islam Taimiyah saja nggak seperti itu, ya. Kita katakan anta jahil terhadap apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Anta jahil terhadap Al-Qur'an yang penuh dengan bantahan. Bahkan awal surat, ya, yang kita baca dalam mushaf, surat apa? Apa? Al-Fatihah. Apa ayat terakhir Al-Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Membantah siapa itu? Yahudi dan An-Nasara, membantah, ya. Awal surat sudah apa? Allah ajari kita membantah yang menyimpang dari al-iman, dari tauhid. Kok ini ada alergi terhadap apa? Bantahan, ya. Rasul membantah seperti yang kita sampaikan tadi pagi, al-khawariju kilabu ahlin nar. Kenapa khawarij anjing-anjing apa? Neraka. Abdullah bin Abbas tadi mengatakan jangan dulu dibajisnya ahlul bidah, bantahan, ya. Kalau dia mengatakan Syekhul Islam Taimiyah saja nggak seperti itu. Kita katakan ini orang jahil terhadap buku-bukunya Syekhul Islam, ya. Syekhul Islam itu punya kitab Minhajus Sunnah. Ada 9 jilid, ya, yang di rumah ada 9 jilid. Itu tentang bantahan kepada Syiah Rafidhah, 9 jilid membantah, ya. Ada lagi kitab Darut Ta'arud Aql wan Naql. Itu 11 jilid. Membantah siapa? Kelompok filsafat, ya, Aqlaniyin. 20 jilid untuk bantahan, ya. Belum kitab yang satu jilid. Beliau punya kitab namanya At-Tis'iniyah, membantah Al-Kalam 3 jilid, ya. Kalau dihitung-hitung banyak buku beliau tentang bantahan daripada hendaknya, ya. Kok ini dikatakan nggak seperti saya? Ini orang yang apa? Ngelantur, ya. Namun ini sekarang lagi ada orang yang apa? Bijak, ya, yang sok bijaksana, namun nggak bijak apa? Sini. Dia saja buktinya membantah, yang suka membantah ahlul bid'ah, ya. Ahlul bid'ah dibantah nggak ridho dia, ya. Namun dia membantah yang membantah ahlul bid'ah. Ini sudah kebalik akalnya sekarang ini, ya. Sok bijak, ya, sedikit-sedikit masa membantah. Naudzubillah min dzalik, ya. Apalagi tadi ucapannya nggak dia pikir, seperti orang mabuk. Tahu orang mabuk? Ngomong namun nggak dipikir, nggak dipahami. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, ya. Seperti tadi orangnya nggak sadar tadi. Make Syekhul Islam Taimiyah, namun dia nggak paham. Kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah itu banyak tentang bantahan, ya. Tadi, ya, Darut Ta'arud Aql wan Naql 11 jilid, ya. Minhajus Sunnah bantah Syiah 9 jilid. Tis'iniyah membantah Al-Kalam 3 jilid. Belum lagi ada kitab khusus Ar-Rad 'alal Ikhna'i, Rad 'alal Bakri 2 jilid, ya. Kitab lagi Akidah beliau Hamawiyah, Tadmuriyah, Akidah Wasitiyah, semuanya juga nggak lepas daripada apa? Bantah membantah. Karena apa? Ini metode Al-Quran. Tidak cukup kita menyuruh orang kepada tauhid. Apakah Allah mengatakan wa'budullah saja? Apa sampai situ saja wa'budullah? Apa ada tambahannya? Ada. Wala tusyriku bisyai'an. Jangan berbuat syirik. Sampaikan sunnah, larang dari bid'ah. Sampaikan kepada manusia tauhid, larang dari apa? Kesyirikan. Harus apa? Ada bantahan tadi kepada kesyirikan, ya. Namun sekarang ini ada yang mengaku ahli sunnah, cuma apa? Nggak tahu karakteristik ahli sunnah wal jamaah, alergi dengan istilah bantah, kritikan. Bahkan lebih parah dari itu mengatakan, saya nggak mau tahdir-tahdiran, saya hanya mau ilmu. Seolah-olah apa? Ilmu itu hanya masalah salat, puasa, zakat. Lupa di antara karakteristik ahli sunnah membantah, mentahdir orang-orang yang menyimpang dari akidah sahihah, ya. Ini sekali lagi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Cuma seperti yang kita sampaikan, tetap harus pertengahan. Boleh membantah, mentahdir, namun di atas apa? Dalil, di atas ilmu, di atas bukti yang nyata, bukan hanya kila wakol, katanya-katanya. Namun sekarang ini ada yang sok bijak tadi, ya. Wah, kita nggak boleh menyibukkan orang dengan apa? Tahdir-tahdiran. Dia sendiri mentahdir,
orang yang nggak dia sukai, ya. Kadang itu ada orang yang dul wajhain, punya dua wajah, ya. Ngomongnya plin-plan, katanya nggak boleh apa? Mentahdir. Dia sendiri mentahdir orang yang mentahdir al bid'ah, ya. Ada pula yang mengatakan, kenapa Ustadz itu kok nggak langsung mendatangi yang ditahdir? Kenapa kok nggak menasihati dulu? Ya, lah dia ngomong kemana-mana kok nggak langsung apa? Menasihati kita langsung. Ya, ini punya standar apa? Kan? Jadi sekali lagi, ya harus betul-betul ada standar yang baku, jangan standar ganda, jangan apa punya dul wajen, punya dua wajah. Ya, harus konsisten. Di sini juga sama, ya, menyebarkan akidah nggak cukup, ya, harus membantah kelompok-kelompok yang sesat. Ya, sekarang ini ada dai-dai kita yang apa? Pelin-plan, ya, nggak apa-apa sebarkan akidah, cuma jangan apa? Membantah. Biar apa? Umat bersatu melawan Syiah, umat bersatu melawan Yahudi, ya, bahkan membuat ilustrasi. Sekarang ini umat Islam seperti ilustrasinya katanya itu seperti tinggal di rumah yang sudah rusak rapuh, namun ada harimau di luar sana. Masa kita repot-repot renovasi, sedangkan harimau apa di luar? Kita katakan alhamdulillah harimaunya masih di kebun binatang, ya kan? Ini pakai akal-akalan ahlul kalam, ya. Bukan ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah sebagaimana kata ulama salaf terdahulu, li'an aghzuwa maradda hadisan min ahadits Rasulullah SAW ahabbu ilayya min an aghzu iddatan minal atraq. Kata ulama salaf, aku lebih suka membantah orang-orang yang membantah hadisnya Rasul dibandingkan aku memerangi orang kafir. Ya, dijelaskan oleh para ulama setelahnya. Kenapa demikian? Karena menyerang orang kafir itu seperti orang yang dagang, mengambil keuntungan, sedangkan menjaga akidah kaum muslimin ini menjaga modal usaha. Menjaga modal usaha lebih diutamakan, didepankan daripada apa? Mengambil keuntungan. Dan itu yang dilakukan oleh salafus saleh, ya. Mereka apa? Membentengi umat dari akidah-akidah yang sesat agar umat ini bersatu di atas akidah yang sahihah, ya. Bukan malah apa? Digembosi, ya. Biarkanlah, ya, ada yang berbuat syirik, yang akidahnya sesat, yang penting kita bersatu melawan apa? Yahudi. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, sekarang ini kita bukan fase perang, ya. Sekarang ini kita masa dakwah. Kita apa? Harus tasfiyah wa tarbiyah. Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak cukup amar ma'ruf saja, harus nahi mungkar, menyuruh kepada tauhid, melarang dari apa? Kesyirikan. Ya, ini karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, dua-duanya dijalankan. Rasul mengatakan alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Apakah cukup? Tidak. Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian daripada apa? Kebid'ahan. Ya. Ya, kemudian yang terakhir yang keenam, di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah kata Syekh Al-Ubailan, wasatiyatuhum bainal firaq wa tawaif. Pertengahan mereka di antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Pertengahan di atas dalil tentunya. Pertengahan sesuai dengan tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Bukan pertengahan sesuai dengan akal saja, ya. Namun pertengahan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-saleh. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, ya. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasara, as-siratal mustaqim, ya. Dalam segala hal, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bal humul wasat bainal firaq. Mereka itu pertengahan di atas semua kelompok-kelompok yang ada. Kemudian beliau sebutkan beberapa bab, poin tentang pertengahan mereka, ya. Tentang tauhid asma wa sifat misalnya. Ahlussunnah pertengahan antara kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dengan kelompok yang meniadakan, mentaktilkan sifat Allah. Ahlussunnah pertengahan mengatakan Allah punya nama, punya sifat, namun nggak sama dengan apa sifat makhluk. Ya, ini membantah kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, membantah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah pelaku dosa besar antara kelompok Khawarij dengan kelompok Murji'ah.
Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir murtad. Ya, seperti kelompok teroris yang kita bahas tadi. Kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Ya, Ahlussunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu dia mukmin, ya, namun kurang keimanannya. Ya, ini pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah takdir antara kelompok Qadariyah dengan kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah mengatakan Allah itu nggak ikut campur dalam perbuatan manusia. Manusia yang mentakdirkan perbuatan sendiri. Kelompok Jabariyah mengatakan Allah memaksa manusia berbuat. Manusia itu nggak punya kehendak sama sekali. Ahlussunnah mengatakan manusia ketika berbuat entah yang baik atau yang jelek dia punya kehendak. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ya, wa ma tasyauna illa insyaallah rabbul alamin. Pertengahan. Ya. Ahlussunnah kata Syekhul Islam dalam masalah nasib pelaku dosa besar di akhirat pertengahan antara kelompok Khawarij dengan kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Kelompok Murji'ah mengatakan mereka di surga. Ya, Ahlussunnah pertengahan mengatakan pelaku dosa besar nasib mereka apa kata kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak langsung masuk ke surga, Allah ampuni langsung. Kalau Allah berkehendak langsung Allah masukkan ke neraka, namun nggak kekal. Ya, pertengahan Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah juga pertengahan dalam masalah yang lainnya, dalam masalah berhukum dengan hukum Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi. Dalam masalah apa? Berhukum dengan hukum Allah mengatakan wajib kita berhukum dengan hukum Allah. Dan hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan. Namun kalau ada yang nggak berhukum dengan hukum Allah, nggak langsung dikafirkan. Kelompok Khawarij mengatakan orang itu kafir murtad. Kelompok liberal mengatakan tidak apa-apa berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, ini pertengahan Ahlussunnah dalam segala hal. Juga dalam masalah apa? Bantah-membantah, tahdiran. Ya, nggak semua tahdiran bisa diterima, nggak semua tahdiran bisa ditolak. Lihat apa substansinya. Ya, jangan sedikit-sedikit mengatakan seperti ahlu bijak yang kurang akalnya tadi. Ini kok hidupnya bantah-membantah terus. Ini kok Instagramnya isinya bantah. Padahal kalau dilihat nggak semuanya bantahan. Ya, cuma itulah kalau orang sudah nggak suka, terkadang nggak objektif. Ya. Dalam masalah bantah-membantah kita sampaikan. Kalau memang bantahnya ilmiah, di atas bukti yang nyata, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan para sahabat, wajib kita terima. Ya, kalau nggak sesuai, wajib kita tolak. Jangan tiba langsung mencaci maki, bantah-bantahan tadi. Ini menyimpang dari ajaran para as-salafu as-soleh. Wallahu taala a'lam. Kalau mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2, tafadhalu. Nah. Apa sistem yang selama ini terlihat dari ya, ada statement dari kelompok teroris atau Khawarij kalau kita mendukung pemerintah atau istilahnya menyeru umat untuk taat kepada pemerintah, kita dianggap Murji'ah. Kita tanya balik kepada mereka, apa sih Murji'ah itu? Mungkin banyak dari mereka nggak paham juga. Yang penting Murji'ah, ya kan? Loh, itu makanan apa? Wah, pokoknya Murji'ah. Ya. Dan ini adalah kelakuan nenek moyang mereka sejak dahulu, menuduh Ahlussunnah sebagai Murji'ah. Ada kisah antara seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ada seseorang kelompok Khawarij yang bernama Syaiban al-Faruq. Syaiban bin Faruq. Ini kelompok Khawarij. Syaiban bin Faruq ngetes Abdullah bin Mubarak, bertanya ma ra'yuka fi man yazni wa yashrabul khamra. Pengikut Khawarij atau teroris ini bertanya kepada ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang minum khamar berzina? Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman, aku nggak mengeluarkannya dari keimanan. Langsung spontan Syaiban bin Faruq pengikut kelompok Khawarij mengatakan, ala kibari sinnika sirta murji'iyan, apakah karena engkau sudah tua wahai Abdullah bin Mubarak engkau menjadi Murji'ah? Ini sudah ada sejak zaman tabi'in. Kenapa kok beliau dituduh Murji'ah? Karena nggak mengkafirkan pelaku dosa besar, karena nggak cocok dengan akidah takfir mereka yang batil.
Sama dengan itu juga sekarang ini. Ketika kita nggak mau mengkafirkan pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah, langsung dituduh apa? Murji'ah. Padahal ya sudah kita sampaikan tadi pagi agak panjang lebar, nggak semua yang nggak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Kafir. Ya, bahkan Al-Maidah 44 ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Apakah Abdullah bin Abbas itu Murji'ah juga? Ya. Sekali lagi itulah ahlul bid'ah memang seperti itu. Kelakuannya seperti orang musyrikin jahiliyah, suka membuli, mencaci maki ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka kita katakan tadi, kita pertengahan, ya. Kita pertengahan dalam segala hal. Kita menyeru orang kepada asami wa ta'ah kepada pemimpin yang pertama dalam hal yang ma'ruf. Kalau pemimpin itu muslim dan perintahnya dalam hal yang apa? Ma'ruf. Kalau maksiat tidak boleh kita taati, itu kata Rasul, ya. Dan kita berakidah seperti ini, seperti yang akan sampaikan, itu semuanya dalam rangka mengikuti jejak para salafus saleh, ya. Insya Allah akan kita sampaikan nanti besok, bahwasanya apa yang kita sampaikan hanyalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala as-salafus saleh. Kita nggak ngarang-ngarang apa akidah baru, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, ya. Nanti lihat sekali lagi, apakah hanya karangan kita saja atau memang ini adalah apa? Dari sononya, dari Allah, Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Salam. Saya masih agak bingung dengan istilah takfir. Karena yang saya tahu bahwa kalau bisa mentakfir itu kita tidak boleh menyampaikan kebaikan. Iya. Kita menyampaikan keburukan dari kami juga. Iya. Namun yang demikian, apakah kita tidak di mana batasan atau benang merahnya antara menghina, mendebat, dan mentakfir? Apakah memang mentakfir itu hanya antara ulama dengan ya. Mentahdzir itu namanya intinya memperingatkan umat dari kesesatan, ya, terutama dalam masalah al-aqidah, ya. Kalau terhadap alil bid'ah, kata para ulama, tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya, karena itu bisa menutupi kejelekannya. Bisa saja orang awam tertipu dengan kebaikannya, lupa dengan kejelekan, padahal itu inti daripada tahdziran, ya. Ini hanya untuk dai-dai, ya, atau orang yang menyimpang selain pemimpin kaum muslimin, ya. Dan kalau mentahdzir, membantah, termasuk ghibah. Dan ini ijma ulama salaf. Mereka mengatakan la ghibatal mubtadi', enggak ada istilah ghibah bagi al-bid'ah. Makanya antum kalau buka kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, ada bab larangan menghibah. Bab berikutnya, ya, ghibah-ghibah yang dibolehkan. Di antaranya menghibah alil bid'ah. Itu boleh. Karena itu bagian daripada an-nasihah lil muslimin, ya. Adapun pemimpin kaum muslimin ada rambu khusus. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah SAW. Nggak boleh ayatnya disebarluaskan. Makanya inilah Ahlussunnah. Ahlussunnah itu apa? Yang berputar bersama sunnah kemana saja sunnah itu berputar, ya. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, Rasul mengatakan man arada an yansaha lidin sultanin fala yubdi alaniyatan. Kata Rasul SAW, barang siapa ingin menasihati pemimpinnya jangan di hadapan umum. Jelas adanya fala yubdi alaniyatan, ya. Walakin yakhud biyadi, ambil tangannya, berdoa dengannya. Ya, ini metode apa? Menasihati pemimpin. Kalau al-bid'ah beda, ya. Rasul mengatakan tadi al-khawat kilabu alihna. Anjing-anjing apa? Neraka. Para salafus saleh juga demikian keras kepada al-bid'ah, ya. Mentahdzir mereka langsung. Seperti tadi kita sampaikan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah punya kitab bantahan terhadap seorang yang bernama Al-Bakri Akhnai, langsung disebut namanya, bukan ghibah. Enggak sama sekali ghibah, ya. Beda dengan apa pemimpin kaum muslimin, ada rambu-rambunya, ya, maka jangan disamakan. Makanya ciri al-bid'ah salah satu pembeda antara al-sunnah dengan al-bid'ah, terutama zaman sekarang ini. Kalau orang itu lemah lembut dengan al-bid'ah, namun keras dengan pemimpin yang muslim, ini ciri al-bid'ah. Al-sunnah balik, ya, terhadap al-bid'ah keras, ya, terhadap pemimpin lemah lembut.
Kenapa? Inilah yang Rasul ajarkan, inilah yang diajarkan oleh para salafus as-saleh. Bukan kita berarti menjilat atau kita melegalkan kemungkaran, kezaliman, tidak, ya. Namun inilah yang Rasul telah tegaskan. Ya, insyaallah lebih rinci lagi kita akan sampaikan esok, insyaallah taala. Ada yang lain? Tadi ya. Tadi kita menerangkan bahwa salah satu akidah sudah dari zaman sampai sekarang bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Kadang akidah ini dibantah oleh orang di luar Muslim yang Muslim. Ya. Anda mengatakan Anda tidak mentakwil Allah bersemayam di atas arsy, artinya terima sesuai dengan redaksi. Tapi kenapa pada saat kami, maksudnya orang di luar Muslim juga, pada saat kami meyakini bahwa Allah berada di mana-mana, kalian tidak mau mengambil teks redaksi tersebut, kalian menafsir yang lain. Paham? Ya, ahli bid'ah mengatakan Allah di mana-mana. Ya, ana tambahkan dalilnya mereka surat Al-Hadid ya, ayat kalau nggak salah keempat atau kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalian kok mentakwil? Begitu ya maksudnya ya. Kita jawab, itu bukan dohirnya ayat. Itu bukan konteksnya ayat, maknanya Allah di mana-mana dengan zatnya. Antum gagal paham, ya. Antum ya nggak paham ayat Al-Qur'an tersebut. Kenapa? Coba antum baca secara lengkap ayat itu. Itu pertengahan ayat. Awalnya Allah mengatakan, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju fiha. Dia Allah mengetahui ya'lamu ma yariju fil ardi, yang masuk ke bumi dan apa yang naik dari bumi. Dan dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Kemudian baru Allah mengatakan wa huwa ma'akum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Harusnya mengatakan konteks ayat ini berkaitan dengan ilmunya Allah. Yang bersama kita adalah ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Karena ayat dia berada di mana saja kalian berada itu diapit dengan masalah ilmunya Allah. Paham ya? Itu maknanya. Ya, bukan kita mentakwil, itu redaksi ayat, ya. Dan tidak ada salafus saleh yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, yang ada Allah di atas arsy sebagaimana kata Imam Al-Auza'i tadi. Yang gagal paham mereka bukan kita. Cuma mereka itu memutarbalikkan fakta. Dan kata para ulama salaf, kata-kata di mana saja aku bersama kalian di mana saja kalian berada tidak berarti secara bahasa itu dengan zat, ya. Contoh misalnya ana sekarang ada di luar kota. Ana ngomong kepada istri ana, engkau bersamaku di mana saja aku berada. Betul nggak secara ucapan? Betul nggak itu? Ya? Apakah ana nempel terus dengan istri atau istri nempel dengan ana? Nggak harus, ya. Secara bahasa dibolehkan. Yang bersama itu adalah apa? Cinta kita dan sebagainya. Allah juga demikian. Allah bersama kita di mana saja kita berada dengan pengawasannya, makanya ulama mengatakan ini namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita. Dengan apa? Dengan ilmunya Allah. Paham ya? Itu membantahnya. Ya, silakan. Saya pernah ketemu orang ahli kita, dia mengatakan begini Ustaz, itu bagaimana kita membantah Ustaz? Bantah lagi. Nanti disinggung sama tetangga sebelah loh. Iya, silakan. Agak bingung gini kan, itu masukan mungkin apa yang kita bersama itu kan bunyi berat. Nanti kita mengatakan Allah bersama, bagi orang yang di atas gitu. Terus orang yang di bawah itu gimana Ustaz? Yang pertama, kata-kata Allah di atas langit ya, itu banyak yang gagal paham juga. Langit di situ kata bahasa Arab ya, fis sama ya. Fis sama, fi ya, kalau dari segi bahasa Arab ini nggak tahu antum paham atau enggak, cuma kita sampaikan saja ya. Fi ya, dalam bahasa Arab fi itu yang pertama nggak harus berarti fi seperti antum fil masjid, di dalam masjid, di bawah naungan apa? Masjid, di
bawah atap masjid, ya. Seperti firman Allah, "Qul siru fil ardi." Katakan wahai Nabi Muhammad, berjalanlah kalian di bumi. Apakah di dalam kerak bumi? Apakah disuruh, apa istilahnya? Apa istilahnya orang Jawa itu? Hah? Ya terserah antum lah, sudah apa. Ya. Namun fi di situ artinya apa? Ala, di atas bumi, bukan jeruannya, dalamnya keraknya bumi, bukan. Ya. Allah juga mengatakan tentang kisah tukang-tukang sihir Fir'aun. Fir'aun ketika marah kepada tukang sihirnya karena masuk Islam, ya, Fir'aun mengatakan, la usollibannakum fi judu'in nakhli. Aku akan menyalib kalian di batang kurma. Apakah batang kurma dikerok, dimasukkan di situ? Apa arti fil? Di sini di atas, disalib di atas apa? Pohon kurma. Paham ya? Itu kata fi. Jadi nggak harus apa? Ya, di bawah tadi. Ya. Yang kedua, kata-kata as-sama, kata-kata langit di situ bukan berarti maksudnya bangunan langit, bukan. Fi as-sama dalam bahasa Arab itu artinya al-ulu, tinggi. Artinya apa? Allah selalu tinggi dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada. Paham ya? Gak bisa diputar-putar kalau dia langitnya sebagainya. Kita katakan kapanpun ya antum berada, Allah di atas ya makhluk-makhluknya, Allah di atas al-arsy. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Waktu habis. Ya. Perlu dibantah? Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.